Selamat malam saudara dimanapun Anda berada, selamat malam semuanya ibu-ibu. 1 jam lebih dekat bersama saya Ira Kusno. Dan tamu kita malam ini adalah seorang ustadz bernama Nio Chuan Chung. Asing namanya ya, tapi kalau saya sebut beliau adalah seorang ahli perbankan syariah, mestinya sudah mulai ada gambaran. Langsung kita panggil Nio Chuan Chung alias Muhammad Safi'i Antonio. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat-sehat? silakan. Alhamdulillah Pak. Sudah lama nggak jumpa ya? Sudah lama sekali Pak. Alhamdulillah. Segar kelihatannya Pak. Harus terus segar. Kenapa Islam pilihannya Pak? Islam adalah satu way of life yang sangat komprehensif, memberikan solusi untuk semua spektrum kehidupan, baik spiritual, sosial, intelektual, finansial, fisikal, dan sosial. Perjalanannya tentu tidak mudah gitu Pak. Ada fase-fase di mana tidak langsung Islam. Ada agama lain yang dianut juga. Ya. Dan dalam pencariannya baru ketemu satu. Kenapa kemudian tetap berkeyakinan bahwa ini adalah yang terbaik begitu? Ya, yang menarik dalam Islam itu dia siap dites. Dites dengan knowledge, dites dengan history, dites dengan science, dan dites dengan sistematika scientific, dan siap dites dengan reasoning yang logik. Life is a matter of choice. Pepatah mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah kita mau kemana dan kita mau seperti apa. Saya menghormati agama orang tua saya, which is Konghucu. Saya menghormati agama abang-abang dan cici-cici saya, yaitu Kristen. Tapi saya selaku Muhammad Safi'i Antonio memiliki pilihan sendiri. Dan di awal kita memang agak sulit untuk bisa tolerans. Tetapi setelah kita menjadi lebih dewasa, setelah kita punya bisnis masing-masing, setelah kita mengetahui, oh ternyata kamu dalam Islam serius. Yang menarik adalah Bapak mulai mencari Tuhan ketika usia masih sangat muda, sekolah dasar. Yeah. Kenapa bisa seperti itu Pak? Mestinya ada dasar kuat dari keluarga yang toleran, terbuka begitu, atau justru ini pengaruhnya orang luar? Jadi mungkin saya mulai mengenal dari SD, baca-baca di SMP, yang seriusnya di SMA. Jadi orang mengatakan saya lebih tua dari usia, dari sisi bacaan. Nah mungkin yang saya baca itu lebih banyak kepada buku perbandingan agama. Buku bagaimana satu kitab suci itu ditulis. Bagaimana terjadi pertentangan antara para penulis, terjadi pertentangan tentang otentisitas, bagaimana dites dengan knowledge, bagaimana dites dengan sejarah, kemudian bagaimana kewajaran dalam hidup. Kompleks Pak, tapi seorang anak SD begitu. Apa yang membuat Bapak terintrik begitu? SMA seperti itu Pak, tetapi mencarinya kan sudah dari muda. Yang seperti saya katakan tadi, buku-buku itulah yang mengantarkan saya untuk berbicara dengan pertanyaan yang lebih tua dari usia saya. Dari bacaan ini, ada segudang pertanyaan. Saya diskusi dengan ayah. Ayah jelas memberikan persepsi dari agama Konghucu. Kemudian saya bertanya kepada abang sendiri. Saya kan nomor 7 dari 7 bersaudara. Nomor buncit, kata orang Sunda, bungsu ngarui gitu ya. Nomor 7 dari 7 bersaudara. Nah saya bertanya kepada kakak-kakak tentang konsep-konsep yang saya baca. Jelas mereka memberikan menurut persepsi mereka. Kemudian saya bertanya kepada orang luar juga. Ada guru di sekolah, demikian juga ada 1-2 ustadz yang saya tanya. Demikian juga ada orang Kristiani juga yang saya tanya, mengapa seperti ini? Supaya menjadi second opinions. Nah, jawaban mereka bermacam-macam, sesuai dengan kadar keilmuan yang mereka miliki. Tidak puas, tambah saya baca lagi, tambah dalam lagi. Akhirnya, itu mengantarkan kepada saya, kalau saya ingin mencari sesuatu keyakinan, saya harus bisa mendapatkan keyakinan yang komprehensif dan holistik. Nah, itu mengantarkan membaca kepada beberapa agama lain, walaupun waktu itu saya tidak melihat Islam. Kenapa? Karena Islam itu secara sosial, ekonomi, pendidikan,
itu kurang disukai oleh keluarga. Alasannya, Pak? Alasannya mereka melihat siapa yang terbelakang di Sudan, umat Islam. Siapa yang terbelakang di Bangladesh, umat Islam. Siapa yang korupsi di BUMN, instansi, Pemda, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, umat Islam. Jadi kalau disebut umat Islam, buruk. Ayah tidak mau anak-anaknya itu menjadi Melayu. Artinya ayah terbuka terhadap perubahan agama yang dilakukan, tetapi Nah, ayah tidak itu, Islam karena ada latar belakang seperti ini. ya, jadi ayah itu seolah-olah anak-anaknya boleh memilih agama apa saja kecuali Islam. Pak Syafi'i, sebenarnya waktu Anda bilang tadi proses pencariannya berpuncak di SMA begitu. Walaupun kemudian terus mencari sampai saat ini. Di SD Anda sendiri sudah memeluk, sudah di pindah SD atau ini, belum? Baik, di SD ini saya sudah mulai ketemu dengan teman-teman. Karena kan kita hidup di kampung ya, di Sukabumi. Kemudian ada teman-teman yang Muslim. Mereka mengatakan, biasa kalau orang Cina di kampung itu cuma seorang aja yang Cina, yang lain adalah Muslim. Katanya kenapa mereka suka sholat, kenapa mereka berpuasa. Kita suka ikut-ikutan, katanya kamu yang paling bagus harus puasa. Kita nggak tahu itu apa nama puasa. Kemudian mereka memperkenalkan kita kepada sholat. Kita juga belum melaksanakannya, cuma suka melihat orang di masjid seperti ini. Jadi mulai kenal. Tetapi itu baru fisik di luar. Nah, mulai agak baca-baca itu mungkin di akhir SMP. Sudah mulai. Ini katanya kalau kamu ingin tahu tentang agama kita, ini bukunya. Oke, Pak Syafi'i, kita berhenti di sini. Kita coba mengkonfirmasi cerita Bapak bahwa Bapak memang lebih tua dari umurnya dan sejak SD berusaha mencari Tuhan. Kita panggilkan seseorang, Pak, untuk konfirmasi cerita ini. Kenali, Pak? Ya, Teddy. Assalamualaikum. Kumaha ada, Bang, Kang? Alhamdulillah. Pak Teddy, apa kabar? Pak Teddy Alhamdulillah. Sutedi adalah teman SD dari Pak Syafi'i Antonio, begitu. Betul, betul. Sebenarnya gambaran Syafi'i kecil dulu nyebutnya siapa, Pak Teddy? Dulu waktu SD sekelas tuh Yopi Antonio. Yopi Antonio. Yopi Antonio. Itu nama Kristen. Ada yang bilang sempat ganti nama jadi Pilot Sagara Antonio. Itu nama lahir. Itu nama. Jadi Jadi saya dikenal dengan Yopi Antonio. Memang agak berbeda dengan anak-anak kecil lainnya seusia itu, Pak Teddy. Ketika satu kelas sama saya tuh dia orangnya pendiam dan selalu bawa buku. Pak Teddy suka atau pernah diajak berdiskusi tentang soal agama oleh Pak Syafi'i waktu SD loh ini? Mungkin lupa-lupa ingat ya masalah itu ya. Cuman yang jelas dulu ada yang akrab dulu kan Sony, teman saya juga kan. Yopi, saya. Dulu satu SD itu yang tinggi badan tuh saya, Sony, dan Yopi dulu. Dan Yopi ini punya kelebihan, dia juara badminton dulu tuh. Itu SD tuh. Suka membaca dan suka badminton begitu ya? Betul, ya. Pak Teddy termasuk orang yang kemudian bercerita tentang Islam nggak ke Pak Syafi'i? Ada diskusi ya? Ada diskusi sekali ya. Karena dulu satu remaja Masjid Agung dulu di Sukabumi ini. Dan Yopi dulu belajar di Anidom, di Selabintana. Ya. Kemudian saya sering komunikasi lah. Pas SMP lah mungkin beliau ini mendalami Islamnya ini. Pak Syafi'i nanti Secara kita lanjutkan. Insyaallah. Ya, Pak Teddy, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih terus bersama Muhammad Syafi'i Antonio dan kita akan berbicara mengenai keyakinan yang kemudian dipilihnya.